Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di episode kali ini kita berjumpa kembali ya. Dimanapun kalian berada, semoga orderan tetap melimpah, semoga penghasilan semakin stabil gitu lah ya. Gimana? Orderan hari ini gimana? Apakah semakin stabil ataukah orderannya masih naik turun? Sekalinya turun anjlok banget, sekalinya naik cuma dikit-dikit bang gitu ya. Jadi susah, nah hanya disabar-sabarin aja dulu lah kalau yang fokus di ojol ya, atau fokus di kurir online gitu ya. Kita lebih fokus di kurir online sih sebenarnya. Nah di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang counter attack gitu kan dari video sebelumnya. Jadi video sebelumnya kan kita membahas tentang penyebab keanyepan. Nggak semua penyebab sih, beberapa doang yang kita highlight gitu ya. Penyebab keanyepan yang terjadi gitu kan. Nah ini counternya, gimana sih buat nahan keanyepan itu gitu, supaya akun tetap anget gitu ya, orderan masih tetap dapat, storan masih kekejar gitu ya, nafkah masih tercukupi, bawa balik ke rumah masih bisa, masih ada dapat lah gitu, bagus-bagus masih bisa nabung gitu ya. Ini ada ini sih yang gue terapkan di gue pribadi gitu ya. Ini gue 1, 2, 3, 4, 5 cara yang biasanya gue pakai gitu ya. Kalau untuk cara gacor mah banyak gitu kan, tutorialnya ada ini, hampir semua aplikasi sama, tapi ada juga yang berbeda, itu sangat spesifik gitu ya. Nah ini di sini gue akan bahas yang general, jadi 5 cara untuk menahan akun supaya masih tetap dapat orderan di kala keanyepan ini gitu ya. Ini sebenarnya banyak poin-poin yang menambah gitu ya. Yang pertama langsung aja, ini sebenarnya umum tapi orang banyak yang lupain gitu ya. Yang pertama itu sebisa mungkin saldo kita nggak boleh minus gitu, apalagi yang main food tentunya gitu kan. Kalau yang main barang doang itu sangat jarang di minus gitu kan, karena ongkir ada sih yang cash tapi biasanya nggak gede-gede banget gitu kan. Dan jarang, itu biasanya sekali dikasih CMD juga beres gitu kan kalau main barang doang. Kalau main orang, kita nggak usah bahas main orang lah, kita jarang main orang. Yang food nih, yang food terutama. Nah yang food ini kalau bisa jangan minus gitu. Emang berpengaruh bang, sedikit, nggak sedikit lah, cukup berpengaruh kalau menurut gua gitu kan. Misal kita kasih contoh, lu dapat misal saldo lu 50.000, lu dapat COD misal 150.000 gitu kan, terus minus nih akun lu 100.000 gitu kan, minus 100.000. Nah ternyata di dekat lu tinggal nih abis beres nganter orderan gitu kan, di sekitaran lu ada orderan tunai gitu, misalkan dengan argo 150.000 lagi nih. Nah ini kemungkinan besar nggak masuk ke anda gitu, karena akun anda udah minusnya udah 100.000 gitu kan. Jarang banget saldo minus gede terus diminusin lagi dengan argo yang gede juga gitu, itu jarang. Mungkin kalau Shopee atau Gojek itu masih bisa, biasanya minus sedikit nih, misal minus 30.000, minus 20.000, itu ditambahin lagi tuh masih ada yang kayak gitu. Itu beberapa kali gue juga ngalamin. Kalau Grab itu sangat jarang gitu, argo minus aja gue baru sekarang nih si Grab gitu kan. Biasanya nggak pernah diminusin gitu, jarang banget Grab di minus. Nah kalau sekarang beberapa kali gue ngalamin tuh saldo minus tapi nggak gede-gede banget gitu. Jadi sebisa mungkin top up, apalagi kalau Grab ya. Kalau Grab itu kalian top up, akun kalian anyep parah nih gitu kan, udah solusinya satu, gampang, top up. Misal kalian punya deposit uang gitu di buku di rekening gitu 1 juta, top upin aja ke situ, ke saldo kalian. Itu enak banget kalau main food, tinggal nongkrong aja di resto-resto gede, enak banget. Kemungkinannya sangat besar, dan gue juga pernah kayak gitu, metode itu gue terapkan, ordernya ngeblast gitu kan. Biasanya Grab kan jarak sangat berpengaruh, ini karena driver sekitar situ nggak ada mungkin saldo yang gede gitu kan, karena kita udah niat top up dari awal, ngeblast pak kita gitu, beberapa kilometer masuknya gitu. Jadi ini cukup berpengaruh menurut gue, saldo jangan sampai minus, yang pertama. Nah yang kedua ini sebenarnya orang-orang kalau yang udah lama itu udah tahu gitu ya, tapi kalau yang baru-baru, karena banyak banget driver yang baru ya, yang baru gabung gitu kan, kawan-kawan kita baru aktif akunnya. Yang kedua ini adalah mengetahui spot pasti dan jam dia nge-share gitu. Ini khusus berlaku untuk barang ya, untuk misalkan seller gitu kan, untuk pet shop biasanya.
atau kayak frozen kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya bukan yang food. Kalau food mah bebas gitu kan. Kita apalagi jam makan siang tuh udah enak banget gitu. Di mana-mana biasanya rame gitu kan. Kalau jam makan siang, jam sore ke malam itu rame gitu. Nah, kalau seller ini dia ada jam-jamnya biasanya gitu kan. Memang ada yang nggak nentu sesuai orderan, langsung pesan, ada yang kayak gitu banyak. Tapi banyak juga kalau seller-seller gede itu enak tuh. Biasanya ditampung dari malam set. Nah, besoknya baru di-share gitu. Nah, itu jam-jam mulainya agak beda-beda biasanya. Ada yang jam 9, jam 9 itu ibarat kata batch pertama lah gitu. Kloter pertama nih, di-share. Biasanya banyak tuh kan, dia bisa 15 orderan. Nah, tinggal tungguin aja sekitar situ gitu. Jadi tinggal tempelin aja. Yang penting kalian tahu titik pastinya dan jam dia nge-share biasanya gitu. Tanyain aja kok ke apa namanya, ke driver-driver sekitar. Kalian ngobrol-ngobrol aja gitu. Biasanya nge-share jam berapa sih bang gitu. Nanti kalian tongkrongin aja di situ gitu. Nah, yang ketiga nih, 345 ini modenya mode menambah gitu ya. Yang pertama, menambah jam kerja. Nah, ini tadi sama kalau misalkan kayak main food atau main barang tadi nih. Ini kan kita nungguin satu spot atau satu area di situ gitu. Bisa itu kayak gitu. Jadi seharian di situ tuh nggak mungkin kalian nggak dapat orderan kalau akun kalian normal ya. Kalau akun kalian normal gitu, kalian stay di situ, nggak mungkin di situ nggak dapat orderan gitu kan. Walaupun harus bersaing dengan kawan-kawan yang lain, tapi kalau misalkan di situ ordernya rame, pasti kebagian gitu. Cuman ini gue jarang banget penerapan ini gitu. Kenapa? Duh, maaf ya, ini suaranya lagi agak bindeng gitu ya. Jadi agak kurang enak. Nah, ini gue yang ketiga ini jarang menerapkan sebenarnya. Karena kenapa? Satu, gue bawa powerbank kecil gitu kan. Terus biasanya tempat-tempat nongkrong kan nggak semua ada tempat buat ngecas HP ya. Nah, itu baterai gue tuh cepet habis di situ gitu. Baterai cepet habis, waktu cepet habis. Nah, ini gue kurang suka nih kalau ini. Menurut gue kurang efektif, tapi masih bisa dicoba daripada nggak dapat sama sekali gitu. Daripada zonk, ini masih bisa diterapkan. Cuman ini gue sendiri jarang mempraktekkan ini gitu. Kecil kemungkinan gue mempraktekkan ini, kecuali kalau misalkan emang ada temennya. Kalau ada temennya enak nih sambil ngobrol, tapi ini menurut gue kurang efektif gitu. Tapi masih bisa dicoba. Nah, yang keempat ini adalah menambah jarak kalian on bid atau memperluas area on bid kalian gitu, atau bahasa kitanya ngebolang. Nah, ini malah yang sering gue pakai gitu. Ini gue sering gue pakai gitu kan. Gue sering banget ngebolang, walaupun hasilnya ya nggak dibilang besar juga nggak apa-apa. Yang penting masih bisa untuk mencukupi. Kalau gue sih kayak gitu. Gue lebih suka yang pasti ke tempat rame walaupun agak jauh, tapi di situ ordernya rame banget dan memang di situ sering dapat gitu. Itu gue lebih menerapkan metode yang ini gitu daripada yang tadi menambah jam kerja gitu. Makanya gue sebisa mungkin misal gue ngebolang nih jam 6 kita arah balik. Jadi walaupun dari Jakarta 3 jam ngosong ke Bogor, gue pasti pakai terapin cara itu daripada gue di Bogor nunggu sampai malam, nggak pasti ordernya dapat berapa. Kalau masih nutup nggak masalah, temen. Kalau nggak nutup, di situ gue rugi waktu dan rugi banyak hal gitu kalau menurut gue gitu. Jadi gue masih menerapkan yang nomor 4 ini. Gue lebih suka ngebolang, walaupun lebih capek iya, lebih boros pengeluaran juga iya, karena bensin kan jauh nih jaraknya. Kita orang 15 km ngosong sering pak, jangan 15 km, 50 km sering kok gitu. Balik dari Jakarta ke rumah gitu kan, kosong 50 km, bayangin. Itu sering, makanya orang-orang kayak ngeluh nih misalkan, lu bang gua anyep bang, ya udah lu bolang lah jauh gitu. Udah bang gua udah 5 km ngebolang. Astagfirullah, 5 km bukan bolang atuh guys, itu mah starting line up ke depan doang gitu ya. Kalau gue nih, gue gue kan Bogor ujung pak, ke Bogor kota aja udah 15 km, itu sering banget kosong gitu. Apalagi ke Jakarta gitu, ke Depok, gitu. Jadi di mindset gue adalah modal harus dikeluarkan, tapi nggak masalah bagi gue modal lebih besar, tapi ada kepastian untuk kita dapat gantinya lah gitu. Daripada kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi gitu ya. Nah, makanya ini gue suka banget ngebolang. Ada juga temen gue yang kayak gini, jadi enak kalau ada teman ngebolangnya, jadi saling menyemangati lah gitu ibaratnya gitu. Jadi ngebolang ini adalah solusi gue nih yang sering gue pakai. Nah, yang kelima ini adalah menambah aplikasi. Ini cara yang paling pamungkas udah gitu. Kenapa ini gue bilang gitu bang, menambah aplikasi? Lah kan gue mah loyal bang sama satu aplikasi. Ya ngapain bang? Ini 2024 bos. Ini 2024 dimana persaingan udah ketat.
persaingan eksternal udah jauh lebih ketat gitu. Kecuali mungkin kalau misalkan kayak Gojek kali, Gojek menurut gue masih konsistensi masih bisa lah untuk difokusin di satu aplikasi. Menurut gue masih oke sih Gojek. Cuman memang sama, kalau kita fokusnya nggak main GoRide itu berat juga sih setahu gue, karena dia ada sistemnya juga, kadang-kadang ada rollingan dan lain-lain lah bahasanya gitu. Menurut gue ini salah satu cara yang paling efektif juga gitu. Gue bolang, udah ditambah bolang lagi. Bolang, kita pakai, gue ada 3 aplikasi biasanya gue aktifin. Yang duluan masuk gue bawa, gue sikat gitu. Sekarang tuh kayak gitu gue yang cara mainnya gitu ya. Apalagi di Bogor gitu kan. Mungkin teman-teman di sini nanti ada yang berkomentar, ah bang, gue di Shopee satu aplikasi fokus masih bisa bang nutup area dapur. Coba tanya jam outbidnya, atau coba tadi lihat, tanya dia udah tahu spot atau belum. Gue yakin dia pasti udah tahu spot gitu. Atau akunnya pasti akun lama historinya gitu, histori udah banyak gitu. Nah kalau kalian historinya belum banyak, ya itu tipnya tadi yang gue pakai, ngebolang gitu. Gue tuh ngebolang juga sambil nambah-nambah histori kayak gitu. Cuman memang ya ada plus minusnya sih kalau ngebolang. Nah gitu guys, ini banyak banget yang masih loyal gitu. Karena menurut gue kan kita statusnya mitra nih, mitra mah bebas gitu kalau menurut gue gitu kan. Ada aturannya, tapi gue nggak tahu nih masih ada aturan yang yang melarang drivernya memiliki lebih dari satu aplikasi atau enggak. Itu gue nggak tahu. Kalau dulu setahu gue delivery motor tuh emang dia ada beberapa aplikasi yang tidak boleh diinstal berbarengan di satu HP gitu kan. Cuma sekarang delivery motor udah nggak ada gitu kan, padahal itu tarifnya lumayan. Nah gitu guys, itu menurut gue ya, sekarang tuh aplikasi banyak gitu, kalian tinggal pilih gitu kan, mau yang mana. Sekarang bang, gue pengennya yang pasti satu aplikasi gitu, tarifnya yang gede, insentifnya gede, kayak Shopee misalkan gitu kan, masih ada insentifnya, masih enak. Sulit sekarang bang gitu, apalagi kalau misalkan kayak kemarin masa-masa sulit 2 mingguan, orang-orang yang main satu aplikasi aja ngap gitu kan. Tapi kalau masih bujang sih nggak masalah, atau misalkan lo masih punya cadangan tabungan untuk bisa menahan di saat-saat lo anyep dan lo percaya kedepannya akan gacor lagi, ya nggak masalah gitu. Itu berbeda cara pemikiran, karena ini yang dipakai, yang biasanya gue pakai, yang gue sharing gitu ya. Jadi itu menurut gue guys 5 cara untuk menahan keanyepan, atau misalkan untuk tetap akun anget, untuk tetap lu bisa bawa duit ke rumah gitu ya. Yang pertama tadi gue ingetin lagi, sebisa mungkin saldo jangan minus. Yang kedua, mengetahui spot on bid dan jam kapan yang share, khususnya untuk seller ya, kecuali untuk food beda. Yang ketiga, menambah jam kerja. Yang keempat, ngebolang kita lebih jauh. Yang kelima, menambah aplikasi. Itu guys, itu 5 cara yang gue pakai untuk menahan gitu ya, atau untuk sehari-hari kalau kita lagi narik di aplikasi online gitu. Kalau ada yang mau menambahkan, boleh banget di kolom komentar. Sebenarnya caranya masih banyak, cuman ini cara yang paling sering gue pakai. Boleh banget di kolom komentar, di komen. Itu aja di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.